Di dunia sepak bola profesional yang dinamis, daya tarik jumlah trofi yang dimiliki sebuah klub dan keadaan keuangan mereka sering mendominasi keputusan para pemain dalam memilih klub berikutnya. Namun ada kekuatan yang tak terlihat yang bisa memiliki pengaruh yang sama, bahkan lebih kuat, yaitu daya tarik seorang pelatih hebat. Bayer Leverkusen telah berhasil mengelola kekuatan ini untuk menjadi daya tarik mereka meski mereka kurang memiliki karisma seperti beberapa raksasa Bundesliga. Dengan sumber keuangan terbatas, mereka berhasil membuat gebrakan di pasar transfer dengan mengandalkan reputasi dan pengaruh pelatih mereka, yaitu Xabi Alonso. Dengan beberapa tambahan pemain terkemuka yang menyebut Xabi Alonso sebagai faktor utama dalam keputusan mereka untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen, klub ini memulai era baru yang menjanjikan. Ketika pelatih asal Spanyol ini memasuki musim penuh pertamanya, ada rasa optimisme. Tujuannya mereka kini jelas, untuk menjadi Bayer Leverkusen klub papan atas Eropa. Analisa taktikal kali ini akan menyelami dampak transformatif kehadiran Xabi Alonso di Bayer Leverkusen dengan melihat strategi transfer Bayer Leverkusen dan tipe pemain yang tertarik bergabung dengan klub. Kita akan memahami taktik yang Xabi Alonso bawa ke dalam tim. Berikut penjelasan selengkapnya. Semua yang berubah sejak kedatangan Xabi Alonso. Musim 2022-2023 merupakan perjalanan naik turun bagi Bayer Leverkusen. Musim dimulai dengan kesulitan besar, karena tim menghadapi beberapa kegagalan di bawah mantan pelatihnya, yaitu Gerardo Seoane. Setelah tersingkir secara mengecewakan di babak pertama di FB Pokal melawan SV Elversberg, dan 7 kekalahan dalam 11 pertandingan Bundesliga dan Liga Champions UEFA pertama, Seoane dipecat, meninggalkan klub terpuruk ke peringkat 17 klasemen Bundesliga. Masuklah Xabi Alonso, pelatih Spanyol yang ditugaskan untuk mengubah nasib Leverkusen. Menangani tim yang belum stabil, Alonso dihadapkan pada tugas menakutkan untuk menyegarkan performa tim dan menanamkan mentalitas pemenang. Dengan penekanan pada permainan menyerang dan perbaikan dalam organisasi pertahanan, Alonso mulai membentuk identitas dan gaya bermain tim. Di bawah bimbingan Alonso, keunggulan serangan Bayer Leverkusen mulai terlihat, di mana mereka mencetak 57 gol sepanjang musim, menjadi yang ke-6 tertinggi di Bundesliga. Dengan rata-rata 1,56 gol per 90 menit, Bayer Leverkusen melampaui nilai gol yang diharapkan atau XG sebesar 53,86, menunjukkan penyelesaian yang klinis dan efektivitas mereka di depan gawang. Perbaikan pertahanan di bawah Alonso juga terlihat, dengan Leverkusen hanya kebobolan 49 gol di Bundesliga, setara dengan 1,34 gol per 90 menit. Namun perlu dicatat bahwa mereka tetap kebobolan lebih banyak gol daripada nilai gol yang diharapkan, menandakan ada ruang untuk pengembangan pertahanan lebih lanjut. Kiper Lukas Hradecky mendapat sorotan sepanjang musim. Meskipun ada pertanyaan mengenai penampilannya, Xabi Alonso terus mempercayakan kemampuannya untuk membantu meningkatkan stabilitas pertahanan tim. Salah satu sorotan musim Leverkusen adalah munculnya skuad yang sangat muda dan berbakat, yang menampilkan kekuatan mereka dalam permainan menyerang. Dengan Alonso yang merawat kemampuan mereka, tim ini menunjukkan potensinya untuk bersaing di level tertinggi. Penampilan Leverkusen meningkat secara signifikan seiring berjalannya musim di bawah bimbingan Alonso. Hingga akhir musim, tim ini berhasil meraih posisi ke-6 di Bundesliga, dan mereka mendapatkan tempat langsung untuk berlaga di Liga Eropa. Meskipun kemampuan tim menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing untuk lolos ke Liga Champions, masa jabatan Alonso baru dimulai, dan ada harapan untuk kemajuan dan kesuksesan lebih lanjut di musim-musim mendatang. Saat Bayer Leverkusen mempersiapkan diri menghadapi musim baru, ada rasa antusiasme dan optimisme seputar dampak yang akan terus diberikan Xabi Alonso pada skuad. Dengan waktu dan pengembangan lebih lanjut, pemain muda tim dan keunggulan serangan mereka dapat membantu mereka ke tingkat yang lebih tinggi dalam kompetisi domestik dan Eropa. Panggung sudah siap bagi Bayer Leverkusen untuk bangkit di bawah bimbingan pelatih Spanyol terhebat mereka. Taktik Xabi Alonso. Sejak memimpin Bayer Leverkusen, Xabi Alonso menunjukkan preferensi yang jelas untuk formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Yang menurutnya memberikan keseimbangan yang ideal antara kekompakan dan dinamisme. Banyak manajer yang bereksperimen dengan berbagai formasi untuk menemukan yang tepat untuk tim mereka. Tetapi Xabi Alonso telah mempercayai susunan ini karena efektivitasnya dalam berbagai fase permainan. Alonso memilih pendekatan pertahanan yang lebih
ketimbang untuk mengatasi masalah di fase pertahanan sebelumnya dengan menggunakan formasi 5-2-3 atau 5-4-1. Dengan memperkuat sisi sayap dengan pemain yang kuat dalam bertahan, dia memastikan timnya tidak terjebak dengan terlalu banyak pemain di luar posisi. Fokusnya adalah pada kesadaran taktikal dan posisi yang cerdas untuk memperkuat area tengah tim, mengurangi kerentanan dalam struktur pertahanan mereka. Transisi telah menjadi aspek penting dari permainan Bayer Leverkusen di bawah bimbingan Alonso. Berbeda dengan banyak tim yang mundur menjadi 5-4-1 ketika tidak memiliki bola. 3 pemain depan Leverkusen tetap berada di tengah, menyatukan lapangan tengah dan memaksa lawan bermain ke sisi. Barisan belakang mereka menyebar di sepanjang lebar lapangan, memungkinkan mereka memberikan tekanan di daerah-daerah yang jauh dari gawang mereka. Akibatnya, mereka sangat baik dalam merebut kembali bola dan dengan cepat beralih dari pertahanan menjadi serangan, memanfaatkan kerentanan lawan. Serangan balik adalah fitur penting dari pendekatan Alonso. Ketika mereka kehilangan bola, mereka segera mulai menekan, membuat formasi 3-4-3 mereka sangat efektif dalam situasi seperti ini. Serangan balik cepat mereka telah berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan peluang mencetak gol dan melepaskan tembakan ke arah gawang. Dalam fase menyerang, serangan posisional ditekankan, terutama di area blok tengah. Perilaku pemain pivot berperan penting dalam efektivitas tim ini. Dengan pengalaman yang bermain di posisi tersebut, Xabi Alonso memahami kualitas yang diperlukan untuk menjalankan strategi ini dengan sukses. Saat mereka membangun serangan dari belakang, 3 bek Leverkusen sering berubah menjadi 2 bek, dengan seorang bek tengah bergerak ke zona gelandang bertahan. Posisi bek sayap yang dekat dengan sisi lapangan memberikan pilihan umpan, memberikan lebar dan kekompakan yang dibutuhkan untuk permainan membangun yang efektif. Formasi Bayer Leverkusen untuk musim 2023-2024. Menuju musim 2023-2024, Bayer Leverkusen menampilkan susunan pemain yang tangguh dan menarik dalam formasi dinamis 3-4-3. Keunggulan tim terletak pada perpaduan semangat muda dan talenta berpengalaman, menjadikan mereka sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan baik dalam kompetisi domestik maupun Eropa. Di posisi gawang, Lukas Hradecky dapat diandalkan. Dengan pengalamannya yang luas, memberikan kehadiran yang stabil di antara tiang gawang. Di depannya ada trio muda, Piero Hincapié, Edmond Tapsoba, dan Odilon Kosono, membantu trio bek tengah yang tangguh dan kuat, mampu mengatasi ancaman serangan lawan. Posisi bek sayap diisi dengan kekuatan menyerang dan fleksibilitas taktikal. Di sebelah kiri, Alejandro Grimaldo menunjukkan kekuatan menyerangnya sebagai bek sayap terbalik, menggabungkan kecerdasan bertahan dengan aksi tembus dan umpan berbahaya. Di sebelah kanan, Jeremy Frimpong yang cepat dan berbakat memberikan lebar dan kecepatan meledak, menciptakan kekacauan bagi pertahanan lawan. Di lini tengah, kombinasi Granit Xhaka dan Florian Wirtz menawarkan keseimbangan yang sempurna antara soliditas bertahan, kemampuan umpan, dan juga kreativitas. Ketangguhan dan kesadaran taktikal Xhaka memberikan dasar untuk stabilitas pertahanan Leverkusen. Sementara visi dan jangkauan umpan Wirtz memungkinkannya mengatur serangan dari kedalaman lapangan. Posisi gelandang serang menawarkan pemain kreatif dan ancaman gol yang diperlukan untuk membongkar pertahanan lawan. Kemampuan teknis, kecepatan, dan keterampilan dribbling Amine Adli membuatnya menjadi ancaman konstan di sisi lapangan. Keberagaman dan keahlian mencetak gol Jonas Hofmann dari lini tengah menambah dimensi kuat pada serangan Leverkusen. Di lini depan mungkin ada top scorer baru di Bundesliga dengan Victor Boniface. Kemampuannya untuk menghubungkan permainan dari belakang ke depan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Dengan pandangan yang tajam ke belakang, pergerakan cerdas dan penyelesaian yang klinis dari Boniface dapat menjadikannya sebagai tokoh sentral dalam upaya menyerang Leverkusen. Formasi 3-4-3 Leverkusen di bawah kepemimpinan cermat pelatih Xabi Alonso memungkinkan permainan yang mengalir dan dinamis dalam pertahanan dan juga serangan. Fleksibilitas taktikal tim dan keseimbangan antara pemain muda dan pemain berpengalaman memberikan perpaduan potensial yang kuat, menjadikan mereka sebagai kontestan yang kuat di Bundesliga dan lebih jauh lagi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.